semuanya. Jadi kali ini aku mau ngebahas tentang insomnia. Jadi bagi kalian yang pertama pernah mengalami kalian tuh bisa tidur, tapi jam 3 jam 4 gak bisa tidur sampai pagi gitu. Atau yang kedua, kalian itu mencoba untuk tidur tapi gak bisa tidur gitu loh. Tapi ketika jam 3 jam 4 mulai bisa tidur, tapi kan nggak cukup kan, ketika jam 7 udah harus bangun, harus kerja lagi. Atau di poin yang ketiga, kalian itu merasa bener-bener gak bisa tidur semalaman, jadi bener-bener aware dah dengan kejadian di sekitar, ada yang minum, ada yang buka pintu, atau ada yang naik tangga segala macam. Kalian tuh bener-bener sadar gitu, sadar lingkungan gitu loh, jadi kalian tuh nggak tahu sebenarnya tidur atau enggak sih sebenarnya. Atau yang keempat, kalian udah ngalamin poin yang ketiga, minum obat tidur tapi gak bisa tidur. Bayangin, gila kan. Nah, tetap stay di video ini karena kenapa aku pernah ngalamin semua kejadian di 4 poin tersebut. Dan ini ngebuat aku hampir gila, iya bener. Jadi kayak gini nih, singkat cerita, sekitar 7 tahun yang lalu lah ya, aku tuh mulai mengalami insomnia. Di poin yang pertama, dari gak bisa tidur, lalu jam 4 terbangun, atau mulai gak bisa tidur awalnya, tapi jam 4, jam 5 mulai bisa tidur. Nah, aku pernah semuanya, tapi aku tuh ngerasain tuh 2 poin tersebut masih ya normal-normal aja lah. Karena kenapa? Manusia itu kan memang ada masa-masanya dia nggak bisa tidur, mungkin aku ada stres atau ada tekanan, jadi kepikiran terus nih, bikin bikin otak nih nggak bisa tenang, nggak bisa rest gitu loh. Nah, tapi ketika di tengah tahun kemarin aku tuh mulai ngalamin poin yang ketiga ini, yang udah mulai membuat aku terus resah banget deh. Karena kenapa? Aku tuh bener-bener gak bisa tidur sama sekali gitu loh, dari pagi sampai dari malam sampai pagi. Dan aku nggak tahu sebenarnya aku bisa tidur atau enggak, dan kejadian ini tuh berlangsung selama kayak seminggu 2 mingguan gitu kan. Bener-bener bikin aku sampai stres loh, stres banget. Karena kalau orang nggak bisa tidur itu, bisa bayangin ya, bawaannya emosi terus, mau marah, nggak bisa konsentrasi, dan kepala ini kayak selayang-selayang kayak gitu terus deh pokoknya. Lalu aku mulai deh gerasa kerusuk ke saudara ya, nanya sana sini. Akhirnya ketemu deh sama satu saudara. Nah, dia itu pernah ke dokter syaraf juga karena dia dulu ada tekanan kan, jadi dia dikasih obat penenang sama dokter. Aku baca di internet tuh obat penenang tersebut tuh bisa untuk tidur gitu kan. Nah, jenisnya itu adalah alprazolam. Lalu dia kasih aku ya beberapa butir saja, nggak banyak, nggak yang kayak satu strip full gitu, enggak. Buat aku cobain gitu loh. Nah, aku minum alprazolam tersebut 0,5, lalu turun ke 0,25, lalu turun lagi 0,125, lalu sampai lama-lama nggak minum lagi gitu loh. Jadi pengobatan ketika aku mengalami di poin yang ketiga tersebut, pengobatannya kurang lebih ya 1 sampai 2 minggu lah maksimal. Dengan alprazolam tersebut aku bisa tidur, lalu setelah 2 minggu itu aku normal lagi gitu loh. Nah, kejadian itu tuh nggak cuma itu doang gitu lah, berapa bulan lagi ya begitu lagi, pernah begitu lagi gitu. Tapi ya udah, aku minta bagi dikit dong gitu kan, bagi dikit alprazolam ya, bagi 2 butir lah ya, lalu bisa tidur lagi gitu. Nah, tapi di tengah tahun ini aku tuh mengalami yang namanya gak bisa tidur. Udah minum alprazolam tetap gak bisa tidur, bayangin aja. Gila kan, mau gila, mau stres, pengen nggak tau lah mau gimana, tapi ya hidup, masih hidup gitu, bingung gitu loh, nggak gila. Karena orang kalau nggak bisa tidur itu bener-bener, aduh, kayaknya tuh segala sesuatu yang terjadi dalam tubuh ini nggak bener deh pokoknya, seperti itu. Lalu em, jadi kayak gini ceritanya, aku kan pindahan rumah, bener-bener capek banget kan badannya kan. Nah, capek banget, terus aku nggak perhatiin pola makan aku, jadi berat badan dari 46 turun ke 42 atau 43 begitu, bayangin aja. Lalu setelah pindahan rumah ya, nggak nyampe 3 hari lah langsung nggak bisa tidur ya, sampai 3 bulan. Selama 3 bulan itu ya udah, aku kadang-kadang minum alprazolam tetap gak bisa tidur juga kan. Akhirnya aku lepas, nggak minum lagi sama sekali. Jadi selama 1 minggu mungkin aku ada tidur nyenyak sekali doang. Jadi selama 3 bulan aku bener-bener tidur nyenyaknya mungkin bisa dihitung pakai 2 tangan ini aja gitu. Akhirnya udah deh, nyerah, angkat tangan, oke, aku mau ke dokter aja. Akhirnya aku ke dokter syaraf, nanyain dia, dok, ini kenapa ini, kok ada orang kayak gini ya, nggak bisa tidur selama 3 bulan, dan aku sendiri bener-bener nggak jelas ini tidur atau enggak gitu. Tapi orang yang nggak bisa tidur selama 3 bulan seharusnya kan gila ya, tapi aku nggak gila dok, cuma ini stres aja nih kayaknya nih gitu. Aku udah minum alprazolam nggak bisa. Oh, dah satu lagi, aku sempat minum esilgan ya. Kalau esilgan kadang bisa tidur, kadang enggak. Nah, itu dia, aku bilang ke dokternya itu juga gitu. Terus dia cek nih semua tulang-tulangnya, syaraf-syarafnya, oh enggak, kamu normal kok gitu. Terus dia bilang ya udah, oke, aku kasih kamu satu resep,
Karena alprazolam nggak bisa, Estelga juga nggak bisa. Ini dikasih resep Clobazam nih, aku masih simpen. Nah, karena ya udah aku beli satu strip, dokternya bilang minum satu aja, minum setengah aja ya. Kalau misalnya bisa tidur, gak bisa tidur, baru minum satu tablet gitu. Ya udah aku beli satu strip. Pulangnya aku langsung minum satu tablet dong ya. Orang udah parah begini setengah tablet ya mana mempan ya kan. Aku minum satu tablet. Besoknya malamnya itu, tapi tetap gak bisa tidur. Gila kan. Besoknya lagi aku minum lagi, cobain, nggak bisa tidur juga. Udah deh pasrah deh, berarti nih obat bener-bener nggak ngaruh di aku. Nih buktinya nih, aku coba minum 2, sisanya aku nggak minum sama sekali lagi. Jadi selama di hari pertama, kedua sampai ke 14 tetap aku nggak bisa tidur. Aku ya bertahan sampai 14 hari. Aku mikir lagi kan, ini baiknya bagaimana nih, nggak bisa begini terus nih, gue bisa gila nih lama-lama kalau begini. Lalu ya udah aku kepikir, oke, kayaknya coba ke Sinse lah ya, pengobatan timur gitu. Lalu aku coba ke Sinse, dicek nadinya. Oh, jantung lu nih lemah nih, aliran darahnya nggak normal, lihat aja nadinya nggak gitu terasa detak jantungnya gitu. Lalu dia kasih obat, dikasih 7 bungkus untuk digodok. Nah, ya udah aku langsung beli, katanya resepnya bisa 2 kali pakai kan, ya udah aku langsung beli gitu. Lalu malamnya aku godok, tapi waktu malamnya itu tetap gak bisa tidur gitu. Hari kedua aku coba lagi, jangan patah semangat. Hari kedua aku coba lagi, tetap gak bisa tidur. Hari ketiga aku minum lagi, karena udah dibeli, sayang kalau enggak kan. Aku bisa tidur 3, 4, 5, 6, 7 bisa tidur. Hari ke-8 resepnya udah habis kan, aku tetap bisa tidur. Wah, nih obat cocok nih, seneng nih udah nih, berarti udah normal nih gue nih. Tapi di hari ke-9 nggak bisa tidur. Hari ke-10, 11, 12 sampai 14 gak bisa tidur lagi. Aduh, lemes lagi deh. Ya udah aku bener-bener putus harapan. Tapi ya udahlah ya, aku coba lagi beli resepnya lagi, kan masih ada sisa 7 kan. Aku beli lagi 7 bungkus itu. Lalu malamnya aku minum lagi, bisa tidur loh. Hari pertama, kedua, ketiga sampai ke-7 bisa tidur. Hari ke-8 langsung bener-bener gak bisa tidur sama sekali. Lalu aku nggak beli lagi sih obat Sinsenya karena agak mahal kan ya. Nah, tapi aku mulai berpikir tuh, apa sih sebenarnya yang bikin saya ini nggak bisa tidur gitu loh. Kenapa minum obat dokter nggak bisa, tapi minum obat Sinsenya bisa gitu. Mungkin kurang ciapo gitu lah. Ciapo itu kurang kayak minum apa ya, kayak daging dicincang-cincang lalu ditim, nah itu ciapo kayak gitu. Terus aku ya udah coba untuk berpikir, aku kurang makan makanan yang bergizi. Lalu aku nimbang nih, oh gila 42 nih, perlu nambahin berat badan nih. Ya udah aku akhirnya nambahin berat badan aku sampai ke 46. Aku pagi siang malam makan yang bener-bener full ya. Pagi aku makan nasi, makan roti, atau makan oatmeal, atau makan bakmi, dan yang pokoknya yang bener-bener makanan berat deh pokoknya. Lalu selama dalam 3 hari aku bisa tidur. Jadi hari pertama, kedua, ketiga hidup sehat nih. Hari ketiganya aku bisa tidur. Aku bisa tidur loh, bayangin aja, seneng banget kan. Lalu di hari keempat, 5, 6 dan seterusnya aku bisa tidur. Tapi jangan salah, di sela-sela itu, kalau nggak salah sekarang udah berjalan selama 2 bulanan lah ya, 2 bulanan. Makanya aku baru berani bikin vlog nih. Selama 2 bulanan pernah 1 kali atau 2 kali gak bisa tidur. Tapi gak bisa tidurnya itu gara-gara kenapa? Aku gak pede gitu ya. Jadi pas lagi tidur, pas mau tutup mata, mau mulai berusaha untuk tidur, aku tuh, aduh bisa tidur gak ya, bisa tidur gak ya, bisa tidur gak ya. Nah itu jangan kayak gitu. Kalian kalau misalnya udah merasa, oke, gue bisa tidur nih, udah yakin bisa tidur, jangan kayak ngerasa bisa gak ya, bisa gak ya, bisa. Nah itu jangan, yang gak boleh begitu. Jadi itu 2 kali yang nggak bisa tidur itu cuma di awal-awal aja. 1 bulan belakangan ini udah bener-bener full. Jadi bener-bener tutup mata langsung tidur, tutup mata langsung tidur. Jadi bagi kalian yang mengalami di poin keempat itu nih, udah nggak bisa tidur tapi minum obat tidur tapi tetap gak bisa, itu bener-bener harus dicari solusinya. Kalau kayak aku, mungkin aku kekurangan suatu zat yang bisa memproduksi hormon untuk tidur itu, mungkin seperti itu ya. Karena obat dokter kan nggak bisa, tapi obat Sinsei bisa gitu loh. Dan aku makan yang bener-bener bergizi dan cukup makan, aku jadi bisa tidur gitu sekarang. Nah jadi bener-bener kalian tuh harus cari sumber ya, gak boleh
mengacu tiap hari sama obat gitu, karena itu kan juga nggak bagus, apalagi di umur yang aku yang masih 30-an ini. Kalau benar-benar ketergantungan sama obat mau sampai kapan? Mau sampai umur 60, gile, bisa parah, bisa pikun nih lama-lama ya kan. Nah, jadi kayak gitu aja sih. Semoga pengalaman yang aku share ini benar-benar berguna bagi kalian. Jadi bagi kalian yang mengalami hal yang sama atau ada yang mau ditanyain, please comment below and jangan lupa subscribe ya. Thank you.